Nah, ini tak henti-hentinya aku bersyukur guys, karena tanaman pohon nangkaku ini berbuah sangat subur dan lebat. Ya, walaupun ini kalau dibelah itu ketika dia sudah matang ini tidak menghasilkan buah yang banyak, tapi setidaknya aku bisa memanfaatkan buah nangka muda ini untuk sayur ya. Dan sayur nangka pun juga enak kok guys, apalagi di warung-warung masakan Padang tuh kan, wow, lezat sekali dimasak gulai ya. Jadi untuk kesekian kalinya aku mau berbagi triks cara perawatan pohon nangka agar bisa berbuah selebat ini. Jadi sebelum kalian menanam nangka, kalian harus tahu dulu jenis nangka apa yang mau kalian tanam. Itu berpengaruh dengan banyaknya buah yang akan dihasilkan nantinya ya. Untuk jenis buah nangka yang menghasilkan buah yang banyak seperti ini ada berbagai macam jenis ya guys. Ada buah nangka seperti ini persilangan dengan cempeda, ada juga buah nangka sayur, dan ada juga yang lainnya guys. Cuman waktu itu aku pernah ketemu dan hampir sama seperti ini guys, buahnya panjang, cuman dia gagangnya ini panjang-panjang guys, dan tidak berada satu tangkai. Jadi ini tuh dari sini panjang-panjang itu aku kurang tahu jenisnya nangka apa ya. Aku udah tanya pemiliknya juga nggak tahu ya. Nah, kalau kalian mau menanam jenis buah nangka yang nangka lokal atau yang biasa kita makan ya, buahnya itu jangan mengharapkan akan tumbuh selebat yang tadi. Walaupun ini juga banyak guys, satu pohon sekecil ini buah nangka lokal ini ada 10 buah guys. Tuh 1, 2, terus di atasnya lagi juga ada lagi tuh. Alhamdulillah ya, walaupun nggak selebat yang tadi, tapi ini udah lumayan banyak juga, dan itu tuh tergantung dengan bagaimana perawatan kita terhadap pohon tersebut ya. Tuh, pohonnya itu masih sekecil ini guys. Tuh, lebih gede dari lenganku sedikit ya. Mungkin sebesar paha anak kecil ya. Nah, yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah kelembapan tanah yang ada pada sekeliling akar pohon. Itu sangat berdampak sekali dengan hasil buah nantinya. Dan untuk tanaman apapun kalian itu tetap harus memperhatikan kadar air yang ada pada tanah ya guys. Karena memang tumbuhan itu melakukan fotosintesis, membutuhkan air dan juga sinar matahari. Jadi pastikan tanaman kalian mendapatkan sinar matahari dan juga kadar air yang cukup. Kemudian selanjutnya adalah kita harus memperhatikan jarak antara pohon satu dengan pohon yang lainnya. Jangan terlalu dekat dengan pohon lainnya, karena ketika dia berdekatan seperti ini, salah satunya itu nanti akan kalah. Tuh, seperti pohon kelapaku, dia nggak bisa berbuah guys, cuman ada 2-3 biji aja. Padahal menurut yang aku amati, buah kelapa itu bisa satu ganggang banyak sekali, ada 10 bahkan sampai 20 ya. Nah, alasannya apa? Kenapa tidak boleh saling berdekatan? Karena di dalam sana akarnya tentu saja berebut, ibaratnya berebut makanan ya guys, berebut air ataupun nitrogen yang ada dalam tanah. Untuk tips selanjutnya adalah kita harus mempruning daunnya ataupun ranting-ranting daun tersebut dengan rutin guys. Jangan sampai misalkan ini tuh sudah berbuah ya, misalnya ini udah nggak ada gitu kan, itu tuh sebelah sini harus kita pangkas. Karena apa? Itu membuang-buang nutrisi guys. Jadi daripada membuang-buang, mending kita pangkas, dan nutrisi itu bisa menyebar ke tempat lain dan juga bisa terfokus untuk memunculkan tunas-tunas baru gitu. Nah, ini contoh kalau aku tuh rutin mempruning
ranting-ranting ataupun gagang-gagang yang sudah tidak terpakai guys. Jadi seperti ini. Kemudian jangan lupa ketika ada sampah-sampah ataupun apa namanya nih, bekas bunga jantan, ini harus kita buang ya, karena ini bisa mendatangkan hama. Kalau udah membusuk tuh banyak sekali semutnya guys. Kemudian kalau ada daun-daun kayak gini, aduh bentar fokusnya ngeblur guys, tuh kita harus membersihkan juga. Untuk bercocok tanam itu kita harus rajin mengamati apa yang dibutuhkan oleh pohon ya guys. Dan kita juga harus memperhatikan apa yang mengganggu di pohon ini gitu. Ya contohnya apa namanya, sampah-sampah seperti tadi guys, itu kan mengganggu pertumbuhan atau mengganggu kesehatan tanaman buah kita. Selanjutnya kita melakukan penyayatan atau pelukaan pada batang pohon seperti ini. Fungsinya apa? Fungsinya adalah agar ketika pohon melakukan fotosintesis dan apa namanya, di hasil fotosintesis tersebut tidak langsung turun ke akar. Jadi untuk nutrisinya bisa terfokus disimpan di bagian batang atau menyalurkannya ke dalam buah gitu ya. Memang sih untuk pelukaan ataupun penyayatan ini mengganggu keindahan pada batang pohon. Tapi untuk apa sih pohon berbentuk indah tetapi tidak memiliki buah? Sedangkan kita menanam pohon itu untuk dimanfaatkan buahnya ya, untuk menikmati buahnya gitu ya. Nah, kecuali kalau kalian menanam pohon berniat untuk sebagai mungkin hiasan di halaman, diambil keindahannya gitu, kalian baru bisa tanpa melakukan penyayatan gitu ya. Selain penyayatan, kalian juga bisa melakukannya dengan pengikatan dengan kawat atau sejenisnya ya. Itu secara ketat kita ikat di bagian pangkal batang. Itu fungsinya sama dengan pelukaan tadi supaya nutrisi tidak turun ke akar. Kemudian untuk tips selanjutnya, kita harus pandai-pandai melakukan pengendalian hama yang ada pada tanaman kita. Tuh, entah kita melakukan penyemprotan pestisida atau apapun cara yang biasa kalian lakukan untuk mengusir hama ya, atau membasmi hama. Kemudian untuk yang terakhir, jangan lupa untuk selalu mencukupi kadar unsur hara yang ada pada tanaman kalian. Bisa kita pupuk paling tidak 2 minggu sekali ataupun seminggu sekali gitu ya guys. Kalian gak perlu membeli pupuk yang mahal, karena dari yang kita hasilkan, limbah-limbah rumah tangga kita bisa kita manfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman kita, seperti ampas teh, kemudian ampas kopi. Terus untuk sampah-sampah sisa sayuran juga bisa kita manfaatkan, kita olah sebagai kompos, kemudian kita aplikasikan di sekitar tanaman. Oke guys, aku rasa cukup sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih semuanya, bye bye.